Oke, halo teman-teman semua, kembali lagi ke channel Yuk Belajar Santai. Jadi kali ini kita akan membahas atau mengerjakan soal-soal TPA dengan kelompok pembahasan, yaitu adalah tes perbandingan. Nah, jadi di sini diberikan waktu 25 menit dengan soal 30 soal ya. Akan tetapi untuk soal yang saya dapatkan ini tuh kurang dari 30 gitu. Jadi kita tidak akan tergantung dengan waktu dan juga soalnya. Jadi kita akan kerjakan agar teman-teman semua bisa memahami dengan mudah gitu. Oke, petunjuknya adalah pilihlah jawaban yang tepat dan benar sesuai soal. Soal nomor 1, nilai M sama dengan 4 dan N sama dengan negatif 4. Jika A sama dengan negatif M dikurang N pangkat 9 dan B sama dengan negatif N ditambah N pangkat 2, maka yang benar adalah. Nah, langkah cepatnya kita substitusi atau kita masukkan nilai M dan N itu ke persamaannya ya. A sama dengan negatif M dikurang N pangkat 9. M sama dengan 4, berarti negatif 4 dikurang dengan N nya negatif 4 ya, berarti dikurang dengan negatif 4. Negatif 4 ini negatif, ini jadi positif ya. Negatif 4 ditambah 4 sama dengan 0. Jadi 0 pangkat 9 sama dengan 0 ya. Jadi kita tahu bahwa A nya itu sama dengan 0. Kemudian B sama dengan negatif N. Negatif N nya itu berarti negatif 4 ya. Negatif 4. Oke, ditambah N nya negatif 4. Negatif ke negatif ini jadi positif ya, jadi 4. Positif 4 ditambah ini positif, ini negatif, jadi negatif, dikurang 4 sama dengan 0. Jadi 0 pangkat 2 itu sama dengan 0. Oke, jadi kita tahu bahwa B ini juga adalah 0. Nah, sehingga kita tahu bahwa A sama dengan 0 dan B sama dengan 0, maka kita bisa memilih option A. A sama dengan B. Kemudian kita akan masuk ke soal selanjutnya. Jika X dikurangi Y sama dengan 2 dan X pangkat Y sama dengan 125, manakah pernyataan yang benar berikut ini? Nah, sebenarnya ini tidak susah ya. Tidak terlalu susah. Kata kuncinya adalah di sini X dikurangi sama dengan 2. Nah, 2 ini merupakan bilangan positif. Dia merupakan bilangan positif. Nah, karena dia merupakan bilangan positif, maka X itu adalah sesuatu. X itu adalah sesuatu yang nilainya lebih besar dari Y. Nah, sehingga hasilnya sama dengan 2 yang merupakan bilangan positif. Nah, kalau seandainya X-nya lebih kecil dari Y, nah ketika dia X dikurang Y, maka hasilnya sama dengan negatif, ya kan? Negatif. Nah, karena hasilnya di sini positif, berarti kita bisa menyimpulkan bahwa X itu merupakan sesuatu bilangan yang lebih besar dibandingkan dengan Y. Nah, kemudian di sini dituliskan bahwa X pangkat Y sama dengan 125. Nah, X pangkat Y sama dengan 125 sebenarnya ini hanya kayak kalau sudah terbiasa mengerjakan imajinasi angka seperti ini, itu langsung bisa kita tentukan ya. Bilangan berapa dikurangi dengan bilangan berapa sama dengan 2 gitu. Yang dimana bilangan X-nya itu lebih besar dibandingkan dengan bilangan Y. Dan kemudian ketika X-nya itu dipangkatkan dengan Y, hasilnya 125. Jadi jawaban yang sangat-sangat mudah itu adalah X sama dengan 5, Y sama dengan 3. Nah, sehingga memenuhi X dikurangi sama dengan 2, 5 dikurang 3 sama dengan 2, kemudian X pangkat Y, 5 pangkat 3 sama dengan 125. Nah, sehingga bisa kita simpulkan bahwa X lebih besar dari Nah, kemudian kita lanjut ke soal nomor 3. Jika A sama dengan K dikali negatif 1 dikali negatif 1 dan B sama dengan K ditambah 1 ditambah 1, K sama dengan bilangan positif. Garis bawahi teman-teman, K sama dengan bilangan positif. Maka ini negatif 1 dikalikan dengan negatif 1 ya. Hasilnya sama dengan positif 1. K dikali positif 1 berarti K dikali positif 1 sama dengan K ya. Berarti A sama dengan
A sama dengan K. A-nya itu sama dengan K. Nah, kemudian di sini B sama dengan K ditambah 1 ditambah 1 ya. Dimana K-nya itu sama dengan bilangan positif. Oke, K-nya bilangan positif, maka B ini akan memiliki jumlah atau nilai yang lebih besar dibandingkan A, karena dia K ditambah 1 ditambah 1. Nah, K ini merupakan bilangan positif. Nah, kita misalkan saja biar teman-teman lebih mudah untuk memahaminya. Misalkan K itu adalah 5. K sama dengan 5. Nah, sehingga kalau B, K ditambah 1 ditambah 1, nah K-nya ini adalah 5. Sehingga 5 ditambah 1 ditambah 1. Ya kan? Sama dengan 7. Nah, dari persamaan ini teman-teman bisa lihat bahwa A itu lebih kecil dari B ya. A lebih kecil dari B. Nah, akan tetapi di soal itu tidak bisa tidak ada pilihan A lebih kecil dari B. Nah, mungkin pada pilihannya itu sedikit dipelesetkan gitu ya, agar membuat yang mengerjakan soal itu sedikit kebingungan. Nah, tetapi teman-teman jangan panik. Nah, A lebih kecil dari B. Nah, di soal sebelumnya tadi saya sudah menyinggung sedikit, ketika hasilnya merupakan bilangan positif, maka X akan lebih besar dari Y. Nah, ketika di sini, A lebih kecil dari B, berarti kemungkinan hasilnya itu adalah, kalau A-nya, misalkan A lebih kecil dari B, Oke. Nah, maka kalau A dikurang B, hasilnya lebih kecil dari 0, atau dia negatif ya, negatif. Oke. Nah, berarti pilihan yang tepat adalah B. Nah, kemudian jika X sama dengan harga 1 kg mangga dan Y sama dengan harga 1 kg apel, maka X dan Y tidak bisa ditentukan. Ini sudah jelas ya teman-teman. Karena kita tidak bisa membandingkan harga 1 kg mangga dengan harga 1 kg apel, sementara harganya tidak diketahui berapa rupiah. Ya, itu merupakan sesuatu yang tidak bisa kita tentukan dari soal ini. Jadi nilai X dan Y itu tidak bisa ditentukan. Kemudian kita masuk ke soal selanjutnya. Nah, jadi ada gap berapa soal. Di sini nomor 4, kemudian di sini langsung nomor 15 ya. Jadi, tapi nggak apa-apa, kita kerjakan. Jika P sama dengan 0,25 ditambah setengah ditambah 3/4 dikurang 2/3 dan Q sama dengan 1/3 dari 3, maka Q di sini kita langsung tahu kan, Q sama dengan 1/3 dari 3, berarti 1 ya. 1/3 dari 3 itu 1 teman-teman. 1/3 dari 3 sama dengan 1. Nah, kemudian P nya ini cepat aja, jangan dituliskan semua. 0,25 ini adalah 1/4 ya. 1/4 ditambah 3/4 ini sama dengan 4/4 atau 1. Oke, atau 1. Nah, kemudian 1 ditambah setengah itu 1/2 atau 3/2. Nah, sehingga 3/2 dikurang dengan 2/3. Oke, ini langsung saja teman-teman kalikan biar cepat. 2 ke sini, silahkan ke sini, kemudian ini ke sini. Nah, 3 kali 3 ya 9, dikurang 2 kali 2 4, dibagi dengan 2 kali 3 itu 6. Jadi 9 dikurang 4 itu 5/6. Nah, jadi P sama dengan 5/6. Nah, dari sini kita tahu bahwa P itu lebih kecil daripada Q. Oke, nah 5/6. Nah, ketika pembilang itu lebih kecil dari penyebut, maka ketika dia dibagikan, hasilnya adalah bilangan desimal ya. Hasilnya adalah bilangan desimal 0, titik gitu. Nah, sehingga kita bisa mengambil kesimpulan bahwa P itu lebih kecil dari Q. Nah, jadi pilihan yang tepat adalah di P lebih kecil dari Q. Kemudian kita lanjutkan ke nomor selanjutnya. Jika M sama dengan negatif dalam kurung 6/6 dan N sama dengan negatif 6/6, maka
Yang perlu teman-teman waspadai di sini, ini merupakan dua operasi matematika yang berbeda. Ini merupakan dua operasi matematika yang berbeda. Apabila tanda negatif itu berada di luar tanda kurung, maka yang di dalam tanda kurung itu akan kita kerjakan terlebih dahulu. Nah, sehingga hasil yang di dalam kurung nanti itu akan dikalikan dengan negatifnya. Nah, misalkan seperti ini. Negatif dalam kurung 6 pangkat 6. Nah, biar lebih gampangnya kita akan sederhanakan bilangannya. Negatif 2 pangkat 2. Oke. Nah, kita kerjakan dulu yang di dalam kurung. 2 pangkat 2 itu sama dengan 4 ya. Nah, sehingga hasilnya adalah negatif 4. Nah, jadi begitu teman-teman. Nah, kemudian N itu sama dengan negatif 6 pangkat 6. Kita sederhanakan kembali bilangannya biar lebih mudah. Negatif 2 pangkat 2. Nah, ini yang berbeda hanya besar bilangannya, akan tetapi konteks dan juga sifatnya itu sama. Negatif 2 pangkat 2. Berarti pekerjaannya negatifnya itu ikut dalam operasi perpangkatannya. Negatif 2 dikali negatif 2 sama dengan 4 ya, karena negatif dikali negatif itu sama dengan positif. Nah, jadi berbeda kan teman-teman, ketika tanda negatif itu ikut serta dalam operasi pangkat dengan tanda negatif itu tidak ikut serta dengan dalam proses pangkat. Nah, kemudian jika M sama dengan negatif dalam kurung 6 pangkat 6 dan N sama dengan negatif 6 pangkat 6, maka berarti bisa kita lihat ya. Nah, kita bisa menggunakan contoh yang kita kerjakan barusan. Ini kurang lebih sama, ini merupakan M dan ini adalah N. Nah, oke. M dan N. Oke, jadi kita dapat M-nya sama dengan negatif 4 di sini. Kemudian N-nya sama dengan 4. Nah, walaupun ini bilangannya berbeda, akan tetapi kita bisa mengambil beberapa kesimpulan dari sini. Yang pertama, M akan lebih kecil dari N. Oke, itu yang pertama. Nah, selanjutnya yang kedua, M itu akan bernilai negatif, dan sedangkan N itu adalah bernilai positif ya. Nah, kemudian kita lihat di optionnya, M lebih besar dari N. Salah ya, salah. M itu lebih kecil dari N. Nah, kemudian negatif M. Nah, negatif M, kita punya M negatif 4. Negatif dikali negatif itu positif ya. Berarti 4 lebih besar dari N-nya 4. Salah ya, 4 lebih besar dari 4 itu salah. Kemudian C-nya M lebih kecil dari negatif N. Nah, M-nya adalah negatif 4, lebih kecil dari negatif N. Negatif 4. Negatif 4 lebih kecil dari negatif 4. Salah ya. Kemudian M dan N tidak bisa ditentukan. Ini juga salah. Bisa ditentukan. Kemudian yang terakhir adalah negatif M sama dengan M. Negatif M. Negatif dikali negatif 4 sama dengan 4. Sama dengan N-nya 4. Berarti 4 sama dengan 4. Oke, berarti jawabannya sudah jelas adalah E. Oke. Kita lanjutkan. Hasan adalah seorang karyawan perusahaan terkemuka yang gemar membaca koran sambil meminum secangkir kopi luwak kesukaannya. Jika Hasan bisa membaca 3 halaman koran per atau tiap 2p, 3 halaman koran tiap 2p atau per 2p menit, maka dalam 8 menit Hasan mampu membaca berapa halaman? Nah, jadi kita akan ubah soal cerita ini menjadi bentuk matematikanya. Nah, jadi katanya di sini Hasan bisa membaca 3 halaman koran per atau tiap 2p. Nah, di sini 2p ini adalah waktu ya, 2p menit gitu. Nah, yang jadi pertanyaan adalah maka dalam 8 menit. Nah, lihat teman-teman, posisi waktu itu berada di penyebut ya. Berarti 8 di sini. Maka Hasan mampu membaca berapa halaman? Nah, kita misalkan halaman yang akan kita cari adalah X. Nah, sehingga 2px sama dengan 24 ya. X-nya sama dengan 24 dibagi 2p. 24 dibagi 2 itu 12 ya.
12 sama dengan 12 dibagi P. Oke, itu jawabannya. 12 dibagi P. Jadi jawabannya adalah B. Oke, kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Jika P sama dengan 5 liter ditambah 2 desimeter pangkat 3, oke, dan Y sama dengan 2 kiloliter dikurang 1990 liter, maka yang perlu teman-teman pahami di sini bahwa desimeter pangkat 3 itu sama dengan liter. Itu yang penting teman-teman ingat. Nah, ketika kita sudah menyamakan satuannya, berarti ini 5 liter ditambah 2 liter. Berarti P itu sama dengan 7 liter ya teman-teman. 7 liter. Oke. Nah, selanjutnya Y-nya. Nah, 2 kiloliter. Nah, karena P ini merupakan dalam satuan liter, nah kita akan ubah Y ini dalam satuan liter agar kita bisa membandingkan kan, P lebih besar dari Y, apakah P lebih kecil dari Y, ataukah mereka sama nilainya. Nah, sehingga ketika kita membandingkan sesuatu, otomatis yang kita bandingkan ini harus memiliki atau mempunyai tingkat kesamaan yang sama ya. Nah, sehingga harus kita samakan dulu satuannya. Nah, jadi 2 kiloliter kita ubah ke liter, berarti dikali 10 pangkat 3 atau dikali 1000. Nah, 2 kiloliter sama dengan 2000 liter. Nah, 2000 liter dikurang 1990 liter, maka Y sama dengan 10 liter. Nah, teman-teman bisa langsung membandingkan. P-nya sama dengan 7 liter, Y sama dengan 10 liter, berarti P-nya itu lebih kecil dari Y ya. Jadi jawabannya adalah C. Oke, kemudian kita lanjutkan. P sama dengan 2 pangkat 3, langsung saja 2 pangkat 3 itu 8. Y sama dengan 3 pangkat 1, 3. Sedangkan Z itu akar 9 itu sama dengan 3. Nah, teman-teman bisa langsung lihat di sini. P sama dengan 8, Y sama dengan 3, dan Z sama dengan 3. Nah, otomatis kita akan melihat ya, Y dan Z itu memiliki nilai yang sama. Y dan Z memiliki nilai yang sama, otomatis di pilihan ini kita akan punya option atau pilihan yang memiliki tanda sama dengan yang memiliki tanda sama dengannya, sehingga option yang tidak memiliki tanda sama dengan itu kita skip dulu. Nah, jadi option yang tersisa itu antara A, D, dan E. Nah, kemudian yang sama itu adalah nilai Y dan juga Z. Y dan Z itu adalah sama. Nah, berarti sedangkan di pilihan D ini P-nya sama dengan Y, berarti kita skip ya. Kita eliminasi dia. Nah, sekarang pilihan yang tersisa adalah A dan E. Oke, karena Y sama dengan Z udah sama, sekarang yang kita bandingkan adalah P-nya. Nah, di option pertama katanya P lebih besar dari Y. Apakah benar? P-nya 8, Y-nya itu 3. P lebih besar dari Y. Oke, benar ya. Sedangkan P di sini di option E, P-nya 8, Y-nya itu 3. P lebih kecil dari Y. Salah ya. Oke, kita eliminasi sehingga jawaban yang benar adalah A. Oke, kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan. Katanya di sini di soal diketahui P sama dengan 4 pangkat 4 dibagi 4 pangkat 3. Sedangkan Y sama dengan 4 pangkat 2 dan Z sama dengan 1 per 4 pangkat negatif 1. Nah, kita ubah dulu. P-nya kita cari dulu berapa nilainya teman-teman. 4 pangkat 4 dibagi 4 pangkat 3. Ini merupakan bentuk dari pangkat dibagi. Ini merupakan sifat dari pangkat dibagi. Jadi 4 ini akan sama dengan 4 pangkat 4 per 3. Oke. 4 dipangkatkan 4 dikurang 3. Jadi 4 pangkat 1. Nah, sama dengan 4. Nah, jadi nilai P sama dengan 4. Kemudian Y-nya sama dengan 4 pangkat 2 ya. 4 kali 4, 16 ya. Kemudian Z-nya itu sama dengan 1 per 4 pangkat negatif 1. Nah, 4 pangkat negatif 1 itu bisa kita naikkan ke atas menjadi 4 pangkat 1 sama dengan 4. Oke, jadi kita udah tahu nih, P sama dengan 4, Y sama dengan 16, Z sama dengan 4. Nah, sehingga kita bisa menemukan di sini P dan Z itu sama ya. P dan Z nilainya sama.
Nah, kemudian kita lihat di option P dan Z itu sama. Kemudian kita eliminasi yang tidak sesuai dengan apa yang kita dapatkan. Oke. Nah, dan beruntungnya teman-teman, satu-satunya option yang P sama dengan Z itu adalah B, maka jawabannya sudah pasti B. Nah, untuk kita lebih memastikan, kita akan cek Z lebih kecil dari Y. Z-nya kita punya 4, sedangkan Y-nya kita 16 ya. Jadi benar ya, tepat. Jadi jawabannya adalah B. Oke teman-teman. Sekian dulu untuk pembahasan soal TPA. Kalau teman-teman merasa tertarik atau suka dengan pembahasan soal ini, jangan lupa subscribe, komen, like, dan share video ini ke teman-teman kalian yang membutuhkan, agar nanti kita akan membuat pembahasan soal yang lebih banyak lagi, lebih menarik, dan tentunya lebih susah lagi. Terima kasih. Selamat mencoba.